Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, mantan pelatih Timnas Kanada John Herman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Peluang John Herman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan oleh PSSI. John Herman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah Timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Herman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco PSSI menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih Timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad Merah Putih. Serangan bom asap dan penikaman massal di dekat stasiun kereta bawah tanah di TIP menewaskan 4 orang, termasuk pelaku. Sesaat lagi di Sindo Malam. Cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam cara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terpisah. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, serangan bom asap dan penikaman massal terjadi di dekat stasiun kereta bawah tanah di Taipei. Kasus ini menewaskan 4 orang, termasuk pelaku. Inilah detik-detik saat pelaku penyerangan dan penusukan massal di pusat kota Taipei melemparkan granat asap ke arah kerumunan orang dan menimbulkan kekacauan. Insiden tersebut terjadi di sebuah stasiun metro utama dan pusat perbelanjaan di Taipei, Taiwan, Jumat malam waktu setempat.
Usai melemparkan granat asap, pelaku berlari menyeberang jalan dan memasuki sebuah pusat perbelanjaan. Di dalam gedung tersebut, pelaku secara acak menyerang orang-orang menggunakan pisau panjang. Otoritas tempat mengonfirmasi 4 orang dilaporkan tewas termasuk pelaku serta melukai 5 orang lainnya. Motif pelaku hingga kini masih belum terungkap. 当下第一反应可能就觉得这个新兴商圈很常有 cosplay， 也有的时候会有一些疯子，所以呢，对这种事情其实是见怪不怪，只是没有想过说他会杀人。 Menindaklanjuti kejadian tersebut, pemerintah Taiwan meningkatkan pengamanan di berbagai lokasi strategis, termasuk stasiun kereta, jalan raya, stasiun kereta bawah tanah, dan bandara di seluruh wilayah Taiwan. Fenomena alam langka terjadi di Arab Saudi. Hamparan salju tebal menyelimuti kawasan gurun yang menarik perhatian warga dan para wisatawan. Turunnya salju pertama pada 2025 di dataran tinggi Trojena dan sebagian wilayah Tabuk di Arab Saudi Utara itu mengubah pegunungan yang biasanya terjal dan dikelilingi gurun menjadi landscape musim dingin yang menakjubkan. Warga pun berbondong-bondong ke Jabal al-Laus untuk menikmati pemandangan musim dingin yang langka ini. Bahkan beberapa di antaranya meluncur menuruni lereng dengan kereta luncur buatan sendiri. Pasukan keamanan khusus telah meningkatkan patroli di wilayah Tabuk di tengah hujan salju untuk memastikan keselamatan para penduduk dan para pengunjung. Sementara itu, Pusat Meteorologi Nasional mengatakan suhu diperkirakan akan terus turun sepanjang hari dengan risiko terjadinya embun beku di beberapa bagian utara dan tengah Arab Saudi. Sementara itu, ratusan pasangan mengikuti pernikahan massal di Gaza, Palestina. Hal ini menunjukkan harapan bagi masyarakat Gaza setelah 2 tahun menghadapi perang. Ribuan warga Palestina berkumpul untuk merayakan pernikahan 406 mempelai wanita dan pria yang tidak dapat melangsungkan pernikahan selama serangan Israel di jalur Gaza. Upacara pernikahan massal ini dinilai sebagai momen harapan bagi masyarakat setelah 2 tahun perang dan kesulitan di jalur Gaza. Nampak sejumlah pasangan membawa bendera Palestina dan Turki dengan anak-anak ikut serta dalam perayaan di panggung utama sembari lantunan musik dimainkan. Acara yang digelar oleh organisasi Al-Ribat Turki ini bertujuan untuk mengembalikan harapan setelah penderitaan yang berkepanjangan. طبعا أهل غزة هم كثير لم يسلم وعانوا الوجلات بفعل الحرب الإسرائيلية بعد عامين بعد أن خيم الحزن والألم والدمار على قطاع غزة. جئنا في منظمة الرباط التركية لنرسم الأمل من جديد ونمحو الألم إن شاء الله. Perayaan ini berlangsung setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata yang berlaku pada 10 Oktober 2025. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Malam pada hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Hari berbagi untuk masyarakat yang berdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Indra Setiabudi beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai